Selamat pagi Pak Guru dan teman-teman. Saya atas nama Teresia Gusanti Menikasino dari kelas 11 Bahasa. Di video ini saya akan menjelaskan materi tentang Zoology dari Socialis, mulai dari latar belakang dikeluarkan ajaran tersebut, siapa yang mengeluarkan ajaran tersebut, ide isi pokok dari ajaran tersebut, dan bagaimana tanggapan tentang partisipasi gereja dalam mewujudkan pesan ajaran sosial gereja. Baik teman-teman dan Pak Guru, saya akan menjelaskan materi tersebut. Latar belakang dari Zoology Studere Socialis. Zoology Studere Socialis atau SRS merupakan ajaran sosial gereja yang dikeluarkan oleh Paus Yohanes Paulus II pada tanggal 30 Desember 1987. Ada dua alasan mendasar yang menyebabkan munculnya ensiklik ini, yaitu pertama, untuk memperingati 20 tahun munculnya Populorum Progressio atau PP yang dikeluarkan oleh Paus Paulus VI pada tanggal 26 Maret 1967. Kedua, perhatian Paus Yohanes Paulus II terhadap ensiklik Populorum Progressio terutama berkaitan dengan tema tentang perkembangan. Artinya, Paus Yohanes Paulus II merasa prihatin atas kondisi real yang terjadi sehingga dia menanggapi situasi zamannya semakin hari semakin berkembang dan berubah. Situasi zaman yang dimaksud mencerminkan realitas keterbelakangan serta kemiskinan dan penindasan di tengah orang-orang yang memiliki kekayaan. Paus Yohanes Paulus II melihat bahwa realitas ini menuntut sebuah seruan yang berasal dari gereja sebagai penjaga kesinambungan dan pembaruan yang terus-menerus atau SRS 3. Dan inilah yang merupakan ciri khas gereja, bahwa gereja terus-menerus memelihara tradisi yang ada untuk memberikan pengarahan dan pengajaran kepada setiap manusia. Tetapi di samping itu perlu juga ada suatu usaha pembaruan yang sesuai dengan situasi zaman yang dihadapi. Apa yang digagas dalam Populorum Progressio 20 tahun yang lalu berkaitan dengan perkembangan dinilai tidak memberikan suatu hasil yang bersifat positif. Hal ini dapat kita lihat dari tema tentang perkembangan yang terus-menerus diulang dalam keseluruhan dokumen Zoology Studere Socialis. Kalau dalam Populorum Progressio Paus Paulus VI begitu yakin dengan perkembangan. Sebaliknya Paus Yohanes Paulus II justru melihat sebuah kemerosotan di mana harapan akan perkembangan yang pada saat itu masih kuat ternyata jauh belum terlaksana atau SRS 12. Justru yang terjadi adalah jurang pemisah antara yang kaya dan miskin, antara utara dan selatan, antara barat dan timur atau SRS 14, dan lahirnya kemiskinan baru. Oleh karena itu, dalam menghadapi berbagai perkembangan, Paus Yohanes Paulus II mengatakan bahwa gereja harus membuka suatu perspektif baru yang dapat mendinamisir proses perkembangan, sehingga perkembangan berupa dari peradaban materialis menjadi budaya kasih. Dengan demikian, SRS mencoba membaca tanda-tanda zaman dan menafsirkan dalam terang Injil isi pokok yang terdapat pada ajaran tersebut. Garis-garis besar Zoology Studere Socialis. Yang pertama, objek keprihatinan sosial gereja adalah panggilan konsisten demi perkembangan sejati manusia dan masyarakat yang menghormati serta memajukan seluruh dimensi pribadi manusia. Yang kedua, keaslian Populorum Progressio menerapkan pengajaran Konsili Vatikan II pada permasalahan khusus perkembangan, yakni ciri khas etis dan budaya masalah-masalah ini, dimensi global, persoalan sosial, dan batasan tentang konsep baru perkembangan. Yang ketiga, penelitian dunia semasa merupakan tinjauan mengenai beberapa ciri khas dunia dewasa ini agar pengajaran yang terkandung dalam Populorum Progressio dapat dikembangkan. Yang keempat, perkembangan sejati manusia bukan hanya terbatas pada perkembangan ekonomis tetapi harus diukur dan diarahkan sesuai kenyataan dan panggilan pribadi manusia dalam keutuhannya.
Yang kelima, penelaahan teologis mengenai masalah-masalah modern, hasil perkembangan yang sangat kecil dan negatif lebih disebabkan oleh hakikat moral daripada hakikat politis dari kendala-kendala perkembangan. Itulah dosa pribadi yang berakar dalam individu-individu dan terungkap dalam tindakan konkretnya yang memperkenalkan dan mengkonsolidasikan struktur-struktur dosa dan menjadikan sulit untuk disingkirkan. Bagaimana kita menanggapi berbagai persoalan sosial, terutama persoalan kemiskinan yang meliputi seluruh kehidupan manusia? Dalam menanggapi Sollicitude to the Res Socialis, saya melihat bahwa Paus Yohanes Paulus II sungguh-sungguh memberi perhatian pada persoalan kemiskinan, karena kemiskinan mencakup keseluruhan dimensi sosial kehidupan manusia. Dalam SRS 42, Paus Yohanes Paulus II memperlihatkan bahwa pilihan atau sikap mengutamakan kaum miskin merupakan sebuah prioritas dalam mengamalkan cinta kasih Kristiani. Cinta kasih dalam mengutamakan kaum miskin bukanlah sekedar cinta yang diungkapkan dalam teori, tetapi cinta yang sungguh-sungguh merangkul mereka yang lapar, yang disingkirkan dalam kehidupan sosial masyarakat, serba kekurangan, tunawisme, dan mereka yang tidak mempunyai harapan akan masa depan yang lebih cerah. Dalam Sollicitude to the Res Socialis 42, Paus Yohanes Paulus II melihat bahwa keberpihakan dengan kaum miskin merupakan wujud utama untuk melaksanakan cinta kasih Kristiani yang didasarkan pada cinta Allah sendiri kepada manusia. Oleh karena itu, gereja harus membuka diri terhadap berbagai persoalan sosial baik dalam skala nasional maupun internasional. Dan secara khusus kita melihat bahwa Paus Yohanes Paulus II memberi perhatian yang sangat besar terhadap gejala-gejala kemiskinan sebagai persoalan sosial yang meliputi seluruh aspek kehidupan manusia. Oleh karena itu, Paus Yohanes Paulus II mendesak agar gereja menyadari tugas perutusannya sebagai pewarta sabda Allah kepada kaum miskin, kaum tertindas, dan orang-orang yang disingkirkan dari kalangan masyarakat. Sekian dari penjelasan tentang materi Sollicitude to the Res Socialis. Mungkin ada kesalahan kata yang saya ucapkan, mungkin materinya belum jelas, saya mohon maaf. Terima kasih.